Detektif Tina dapat telepon darurat dari museum lokal. Seseorang telah mencuri bros karab eksklusif dari Mesir kuno. Pertama, Tina mengecek semua CCTV. Ini temuannya. Apa kamu bisa tahu pencurinya cuma dengan ngeliat kedua gambar ini? Kamu lihat cowok ini? Di gambar pertama dia megang gelas terbuka, tapi di gambar kedua gelasnya tertutup. Cowok itu ngumpetin bros curian di dalam gelasnya. Detektif Tina buru-buru ke TKP. Waktu bros itu hilang, pihak museum mengunci semua pengunjung di dalam museum. Tapi satpam nggak nemuin tersangka di antara pengunjung. Gimana dia bisa kabur? Bisa nebak? Perhatiin langit-langitnya. Lihat jejak sepatu di patung itu. Pencuri manjat patung ini dan kabur lewat jendela di plafon. Tina pergi ke atap buat nyari petunjuk. Apa kamu melihatnya? Pencuri ninggalin gelasnya di atap. Ada nama kedai kopi di gelas itu, Bright Cup. Tina bisa ngunjungin tempat ini dan ngecek rekaman CCTV-nya. Tina tiba di kedai kopi yang lokasinya dekat dengan museum. Sayangnya mereka nggak punya CCTV. Jadi Tina menanyai staf kedai kopi itu. Ellie, si barista bilang, "Sorry, aku nggak kenal dia. Aku cuma kerja di sini." Miko, sang manajer, bilang, "Wajahnya nggak asing, tapi aku nggak yakin pernah ketemu dia di mana." Dan Pri, si satpam bilang, "Maaf, saya belum pernah ketemu cowok itu. Percaya deh, saya gampang ingat wajah orang-orang." Tina tahu pasti, salah satu staf itu bohong. Kamu tahu siapa? Ellie, lihat iPad-nya. Ada panggilan masuk dari cowoknya. Lihat baik-baik foto kontaknya. Itu pencurinya. Berarti Ellie ikut bersekongkol dalam kejahatan ini. Tina bilang kepada Ellie, "Maaf, kita harus melanjutkan obrolan ini di kantor polisi." Tapi Ellie kabur lewat halaman belakang. Tina membuntutinya dan berakhir di lantai bawah tanah yang gelap. Tina tersesat dan menemukan 3 kurungan ini. Kurungan pertama tertutup api. Ada balok-balok es batu besar memenuhi kurungan kedua. Dan kurungan ketiga penuh kalajengking berbisa. Tina harus milih satu untuk kembali ke atas. Kamu bisa bantu milihin dia opsi paling aman? Kurungan berisi balok es. Dia bisa kedinginan, tapi ini tetap lebih aman dibanding 2 kurungan lain. Polisi menangkap Ellie dan membawanya ke kantor polisi. Selama interogasi, dia memberitahu Tina 4 fakta. Pertama, nama cowok itu Alex. Kedua, dia mantan pacarku. Kami udah nggak ada hubungannya lagi. Kami kuliah di kampus yang sama dan ketemu di kelas sejarah. Dan terakhir, aku nggak tahu kenapa dia nyuri bros konyol itu. Salah satu fakta itu tidak benar. Bisa kamu tebak yang mana? Fakta keempat. Lihat tato Ellie, gambarnya identik dengan bros yang dicuri. Dia pasti tahu sesuatu tentang barang yang dicuri itu. Ellie mengaku kalau pencuri itu mungkin ngumpet di sebuah kastel terbengkalai di luar kota. Tina pergi ngecek kastel itu. Tapi siapapun yang ingin sampai ke kastel harus ngelewatin labirin ruwet ini. Kamu tahu mana dari 4 jalan setapak ini yang bisa membawa Tina ke kastel itu? Jalan pertama mengarah ke kolam berisi buaya. Jalan ketiga nggak mengarah kemana-mana. Dan jalan keempat kembali ke titik awal. Jadi Tina harus milih jalan kedua. Tina masuk kastel dan ngeliat sebuah ruangan yang penuh dengan artefak kuno. Dia langsung tahu di mana pencuri itu. Apa kamu bisa ngeliat dia? Mumi ini megang ponsel. Alex kabur ke lantai bawah tanah, lalu Tina ngejar dia. Sayang, pintu di belakangnya menutup dan Tina terjebak.
Kamu bisa bantu dia mecahin kodenya untuk lolos. Kalender di pintu bertuliskan, "You force heaven to be empty." Kalau kamu baca kalimat itu lagi, kamu bakal dengar kode bilangan 7 digit dalam bahasa Inggris, U472BMT. Di ruang berikutnya, Tina kejebak di perangkap lain. Sebuah suara menyeramkan bilang, "Kalau kamu menekan tombol yang benar, kamu akan kulepaskan. Tapi kalau pilihanmu salah, kamu akan tinggal di sini selamanya. Kamu cuma punya satu peluang untuk lolos. Semoga berhasil." Tombol mana yang bisa membuka kuncinya? Udah bisa kamu tebak? Dia harus milih tombol hitam. Gambar di dinding ini adalah petunjuk. Pelangi memiliki semua warna kecuali hitam. Tina keluar dari jebakan dan masuk ke ruangan yang penuh perabot tua. Dia langsung ngeliat 3 detail aneh dari ruangan ini. Kalau kamu? Ada buku-buku di dalam perapian ini, tapi nggak kebakar. Lihat lukisan di dinding ini, wanita ini berkedip. Dan bayangan di cermin nggak cocok sama sekali dengan ruangan itu. Tina nemuin Alex di dekat pintu bawah tanah ini yang mengarah ke kota bawah tanah kuno. Alex menjelaskan bahwa bros karab itu nyembunyiin kunci rahasia. Tapi ada 4 kunci di pintu gerbang itu. Cowok itu cuma punya satu peluang buat milih yang benar. Kunci mana yang harus dipilih? Kunci keempat adalah satu-satunya yang pas banget dengan bros ini. Kedua orang itu membuka gerbang dan masuk ke kota kuno. Alex punya peta, jadi dia kabur buat nyari harta karun itu dan ninggalin Tina sendirian. Tina ngeliat sekeliling dan tampak ada 3 jalan yang mengarah ke utara, barat, dan timur. Tina nggak tahu harus kemana. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita. Warga lokal selalu berkata jujur, tapi cuma mau menjawab satu pertanyaan dari orang asing. Tina harus nanya apa biar tahu arah yang benar? Dia harus bertanya, kalau arah yang benar bukan ke timur, apakah harusnya ke barat? Ini alasannya, ada 3 jawaban yang memungkinkan. 1. Ya, barat arah yang benar. 2. Enggak, timur arah yang benar. 3. Bukan keduanya, Tina harus pergi ke utara. Atau Tina bisa menanyakan nama wanita itu, lalu mengenalkan diri. Dengan begini, mereka bukan orang asing lagi, dan Tina bisa bertanya sebanyak yang dia butuhkan. Tina pergi ke utara dan akhirnya menemukan pintu masuk ke gua yang berisi harta karun. Tapi pintunya memakai kunci kombinasi. Kamu bisa bantu Tina memecahkan kodenya? Lihat angka-angka ini. Bilangan itu sesuai jumlah titik potong. Karena itu, dia harus menghitung jumlah titik di gambar terakhir. Dan tara, kode 4 digit itu terpecahkan. Di dalam gua, Tina bertemu naga. Naga itu bilang, "Kamu boleh masuk kalau bisa mecahin teka-tekiku. Aku berguna pas udara dingin, tapi kalau 2 huruf di tengah dibuang, aku jadi sejenis serangga. Apakah aku?" Udah ketebak? Jawabannya benar adalah selimut. Jika kita buang huruf ketiga dan keempat, maka akan jadi semut. Untuk nemuin harta karun itu, Tina harus ngelewatin labirin berbentuk lingkaran. Dia cuma punya waktu 10 detik buat milih jalan yang benar. Kamu bisa bantu dia? Ini jalan termudahnya. Tina nemuin 3 pintu di tengah labirin. Tiap pintu mengarah ke harta karun itu. Tapi masing-masing jalan juga ada bahayanya tersendiri. Jalan pertama penuh gas beracun. Ada ribuan kodok dan serangga di balik pintu kedua.
Hewan-hewan itu merayap-rayap di seluruh lantai dan dinding, dan singa yang lapar ada di balik pintu ketiga. Jalan mana yang harus dipilih Tina? Jalan kedua, meskipun serangga dan kodok menjijikan, hewan-hewan itu nggak berbahaya. Tina membawa harta karun itu dan beranjak pulang. Tiba-tiba dia bertemu Alex. Tina mutusin untuk ngakalin dia dan nawarin kesepakatan. Kalau kamu bisa mecahin teka-tekiku, kamu akan kukasih seluruh harta karun ini. Tapi kalau gagal, kamu nggak akan dapat apa-apa dan akan dijeblosin ke penjara. Ini teka-tekinya. Geser satu batang korek aja biar jerapah ini menghadap ke arah lain. Alex gagal mecahin teka-teki ini. Kalau kamu gimana? Ini jawaban benarnya. Gampang kan? Perusahaan Pak Wildan mengalami masalah keuangan. Suatu hari, dia menghubungi polisi karena kantornya disatroni maling. Mereka menggasak semua uang di berangkas saya, Pak. Polisi yang bertugas langsung menginterogasi, Anda tahu dari mana kalau pelakunya lebih dari satu orang? Berangkasnya pasti terlalu berat lah, Pak, kalau cuma dibawa sama satu orang. Setelah mendengar jawabannya, polisi tahu kalau Pak Wildan berbohong. Kok bisa gitu? Kalau berangkasnya memang berat, pasti sudah ada bekasnya di karpet kan? Setelah ada perampokan bank, polisi nemu tas berisi uang di tengah taman. Tas itu tergeletak di sela-sela tanaman kaktus. Di sekitar situ ada 3 tersangka dan polisi langsung tahu perampoknya. Memangnya siapa? Cowok yang di sebelah kiri, di tubuhnya terdapat goresan bekas kaktus tuh. Polisi mencurigai Dora telah terlibat dalam aksi penyelundupan berlian antar negara. Tapi mereka nggak punya bukti, maka detektif Tito segera turun tangan. Dia membuntuti cewek itu untuk mencari bukti-bukti. Suatu hari, dia melihat Dora memasuki sebuah rumah. Tapi saat dia keluar lagi, Dora nggak bawa berlian. Dia pasti sudah menaruhnya di dalam rumah. Kok detektif Tito bisa tahu sih? Sol sepatu Dora bisa dilepas, dia pasti ngumpetin berliannya di dalam situ. Lihat gambarnya baik-baik ya. Menurutmu, mamanya yang mana? Wanita yang di kanan pasti manusia. Ekspresi mukanya kelihatan kalau lagi nahan nafas. Tapi anak ini kelihatan biasa-biasa aja tuh. Ekspresinya terlihat santuy dan gak megap-megap. Berarti mamanya ikan duyung ini. Detektif Martin sedang membelikan tunangannya cincin berlian, tapi tiba-tiba cowok bertopeng hitam ini memasuki toko perhiasan. Dia memaksa semua pengunjung untuk tiarap, kemudian menggasak uang dan perhiasan yang paling mahal. Detektif Martin sempat melihat cowok itu naik motor merah, lalu kabur. Si detektif langsung memacu mobilnya agar bisa mengejar cowok itu. Waduh, ada persimpangan tuh. Harus lewat mana coba? Tapi kemudian ada mobil yang datang dari arah berlawanan. Anda lihat pengendara motor merah di sekitar sini? Si pengemudi menyahut, enggak kok Pak. Yang saya lihat cuma mobil convertible silver. Tak lama kemudian, mobil abu-abu muncul dari sisi kiri. Pengendaranya cewek dan dia bilang kalau dia nggak lihat motor merah. Tapi saya lihat ada sepeda kuning dan rombongan pesepeda, Pak. Lalu pria yang datang dari sisi kanan bilang kalau dia cuma lihat truk biru besar. Di mana pencuri itu ngumpet? Di truk biru, motornya cuma muat dimasukkan ke truk itu. Sebuah museum terkenal menggelar pameran berlian unik, seluruh areanya dijaga ketat selama 24 jam dan cuma ada 10 orang yang diperbolehkan masuk ke ruangan khusus itu. Setelah salah satu dari mereka pergi, alarm di situ mulai berbunyi, petugas pun segera masuk dan melihat cowok ini. Setelah melakukan pemeriksaan, mereka cuma menemukan beberapa lembar uang, korek api, sebotol soda, kamera, dan ponsel di dalam tasnya. Yah, mana cukup bukti. Terpaksa deh dia harus dilepaskan. Tapi keesokan harinya, mereka ngumumin kalau berlian itu telah dicuri. Gimana ceritanya?
Berliannya ditukar dulu dengan yang palsu, kemudian dia ngumpetin berlian yang asli di dalam botol soda. Pengusaha tajir melintir Bapak Rudi Lesmana lagi butuh banget bantuan asistennya. Tapi si asisten masih liburan di area pedesaan. Pada hari Rabu, Pak Rudi sudah mengiriminya surat agar dia balik ke kota secepatnya. Padahal sekarang sudah hari Minggu loh, tapi si asisten belum juga kelihatan batang hidungnya. Wah, pasti minta disusul tuh. Sesampainya di lokasi, Pak Rudi melihat si asisten sedang berkemas. Maaf Pak Rudi, surat Bapak baru saya baca kemarin. Ini juga saya lagi siap-siap mau pulang. Jelasnya, kamu dipecat. Saya nggak butuh asisten pembohong kayak kamu. Bilang aja kalau liburanmu kurang lama. Loh, kenapa Pak Rudi malah bilang begitu? Kalender di atas meja memperlihatkan hari Senin tanggal 4 November. Di hari Minggu kan kantor pos libur. Si asisten pasti bohong. Terjadi perampokan bank di kota X, detektif segera mendatangi tersangka utamanya. Saya nggak enak badan seminggu ini, Pak. Malahan 3 hari ini nggak keluar rumah. Stok makanan saya juga masih cukup karena kulkas saya penuh. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri, kata si tersangka sambil membuka kulkasnya. Tapi detektif tahu kalau dia berbohong. Memangnya si detektif tahu dari mana? Roti di meja kelihatan masih baru. Plus, kalau dia nggak keluar rumah selama 3 hari, isi kulkasnya pasti sudah berkurang dong. Seorang seniman rela merogoh koceknya cuma untuk beli lukisan yang nilainya nggak seberapa. Iya, dia udah tahu semuanya. Dia juga jujur dan nggak mau macem-macem. Tapi kenapa dia masih beli lukisannya? Meski harga lukisannya nggak seberapa, bingkainya bernilai seni tinggi dan mahal. Setelah berulang kali terjadi kejahatan, polisi akhirnya mendatangi si tersangka utama. Dia tinggal di pedesaan, dan sesampainya di sana, petugas nggak melihat siapa-siapa. Mereka pun menggeledah tempat itu, termasuk lotengnya yang berantakan. Lalu mereka menunggu sampai si pemilik rumah pulang, dan salah satu polisi pergi untuk beli air minum. Saat kembali, dia memberitahu rekannya untuk pulang aja. Kenapa? Jendela loteng ditutup saat polisi pertama datang, tapi sekarang terbuka. Penjahat itu bersembunyi di loteng dan kabur lewat jendela. 2 orang berdiri di dekat sungai, mereka ingin pergi ke seberang, tapi perahu itu cuma bisa mengangkut 1 orang. Anehnya, mereka berhasil menyeberangi sungai itu. Gimana caranya? Mereka berada di tepi sungai yang berseberangan. Detektif Adam datang ke taman untuk makan siang sambil berjemur, tapi dia malah melihat 3 pria yang berlarian di sekitar air mancur. Mereka berteriak, "Pencuri! Tangkap pencuri itu!" Detektif itu bingung, siapa pencuri yang sebenarnya? Itu sebabnya dia cuma diam. Setelah beberapa saat, keduanya saling mendekat. Detektif Adam langsung tahu pencurinya. Apa kamu juga tahu? Kalau pria ketiga itu adalah pencuri, pria kedua cuma perlu balik badan untuk menangkapnya. Begitupun pria kedua, berarti pria pertamalah pencurinya. Gimana caramu memasukkan apel ke dalam botol kaca tanpa memotongnya atau memecahkan kacanya? Letakkan apel di dahan pohon saat masih kecil, lalu tunggu sampai apelnya tumbuh di dalam botol. Scott, seorang pencuri terkenal, pulang suatu malam. Sehari sebelumnya, dia mencuri beberapa lukisan mahal dari rumah Pak Smith. Dia sedang di ruang keluarga saat sadar beberapa polisi mendatangi rumahnya. Scott memberi arahan kepada istrinya, lalu keluar lewat pintu belakang. Saat polisi mengetuk pintu, istri Scott memberitahu mereka, "Suami saya sudah seminggu ini belum pulang. Sebenarnya dia harusnya pulang hari ini." Pada saat itu Scott masuk ke rumah, dia memeluk istrinya seolah-olah mereka sudah lama tak bertemu. Tapi polisi nggak percaya sama mereka. Kenapa?
Lihat anjingnya, jika pemiliknya sudah seminggu tak pulang, anjing itu pasti akan melompat bahagia dan girang. Tapi hewan itu baru melihat Scott beberapa menit lalu dan tidak terlalu antusias. Jika hujan pada tengah malam, kamu bisa ngira-ngira nggak nih, kalau 72 jam lagi langitnya akan cerah? Enggak lah, 72 jam lagi sudah pasti malam hari. Detektif Lee dipanggil ke kafe keluarga kecil, pemiliknya bercerita, Aku pergi ke dapur beberapa menit saja, tapi saat kembali aku melihat semua uang dari kasir sudah dicuri. pada saat itu hanya ada 3 pengunjung di kafe, semuanya wanita. Saat detektif bertanya kepada mereka siapa yang mengambil uang itu, mereka berkata, dia pelakunya. Wanita pertama menambahkan, pemiliknya teman saya, Pak. Bagaimana mungkin aku melakukan ini kepadanya? Wanita kedua berkata, aku melihat keluar jendela sambil minum kopi. Saya nggak lihat ada yang aneh deh. Lalu wanita ketiga berkata, ngapain juga saya nyuri-nyuri? Siapa ya yang nyuri uangnya? Detektif Lee langsung tahu bahwa pencurinya adalah wanita kedua. Pertama, 2 wanita lain menunjuknya. Kedua, dia mengatakan bahwa wanita pertama mencuri uang itu. Tapi jika dia benar-benar melihat keluar jendela, bagaimana dia bisa tahu? Saat kebakaran sebuah bank dirampok, satpam memberitahu polisi bahwa dia ingin menyelamatkan sekantong uang. Tapi dia harus berjongkok untuk mengikat tali sepatunya tepat di depan pintu darurat. Pada saat itu, pintu terbuka dan membentur kepalanya. Saat dia sadar, uang itu hilang. Kenapa satpamnya malah ditangkap? Semua pintu darurat dibuka keluar. Seorang wanita muda memiliki jumlah saudara lelaki dan saudara perempuan yang sama, tapi masing-masing saudara lelakinya memiliki 2 kali saudara lelaki lebih sedikit daripada saudara perempuan. Jadi mereka berapa bersaudara? Ada 4 perempuan dan 3 lelaki di keluarga itu. Jihan linglung setelah lama muter-muter di tengah hutan. Dan akhirnya kesasar. Kok 11-12 sama Ismi ya? Mungkin mereka temenan, tapi kali ini dia malah masuk ke dunia monster. Sejumlah makhluk orc mulai mengejar Jihan dan dia harus segera ngumpet. Lalu di depannya ada 3 tempat yang bisa dia pilih buat ngumpet dari kejaran mereka. Ada piramida yang dihuni mumi garang, rumah berhantu, dan kastil vampir. Tempat mana yang harus dia pilih? Sebaiknya pilih kastil aja karena saat itu masih siang. Vampirnya pasti lagi tidur. Johnny akhirnya bisa pulang setelah 2 hari keluar kota. Tapi saat dia masuk rumah, di ruang tengah sudah ada petugas polisi. Si petugas bilang dia datang setengah jam sebelumnya karena alarm di rumah Johnny menyala. Cowok itu nggak percaya dengan keterangan polisi tersebut dan malah berbalik lapor ke polisi. Memangnya kenapa? Saat Johnny memarkir mobilnya, dia nggak lihat mobil polisi di depan rumahnya. Kalau tamu tak diundang ini memang beneran polisi, harusnya sih di luar rumah Johnny ada mobil lain. Berarti dia maling yang lagi nyamar jadi polisi. 2 hari yang lalu, rumah Bu Rima dibobol maling dan pelakunya berhasil membawa kabur semua perhiasan mahalnya. Padahal cuma segelintir orang loh yang tahu tempat penyimpanan barang berharga itu. Ada Amelia, teman Bu Rima, Jerry, sepupunya, dan Alisa, keponakannya. Keesokan harinya, Bu Rima mendapat surat kaleng yang isinya begini. Pelakunya B-1, L+1, D+1, K+1, J-1, B-1. Jadi, siapa nih yang udah nyuri perhiasan itu? Pelakunya Amelia. B-1 berarti huruf sebelum B yaitu A. L+1 berarti M, D+1 jadi E, dan K+1 berarti L. Kemudian ada J-1 atau I, dan B-1 sama dengan A.
Zaki seorang penjaga toko, salah satu topi di tokonya dijual seharga 10.000. Ada pelanggan yang tertarik mau beli, kemudian dia ngasih uang 20.000 rupiah ke Zaki. Tapi Zaki nggak punya kembalian. Lalu dia minta tolong ke Maria yang juga penjaga toko di situ untuk nuker uang ke toko sebelah. Setelah balik, Maria sudah membawa 3 lembar uang kertas, 1 lembar 10 ribuan, dan 2 lembar 5 ribuan. Zaki kemudian nyerahin uang kembaliannya ke si pembeli topi. Tapi beberapa saat kemudian, Elia, pelayan toko sebelah, komplain kalau uang yang tadi dikasih Maria lecek banget. Jadi Zaki harus ngembaliin uang Elia yang tadi ditukar. Cowok itu harus ganti rugi berapa ya buat bayar uang Elia plus harga topinya? Awalnya Zaki menerima uang 20.000, kemudian ditukar ke toko sebelah. Dia ngasih uang 10.000 sebagai kembalian karena topinya seharga 10.000. Nah, uang 20.000 yang dia kembaliin ke Elia sebetulnya sudah impas dengan jumlah yang awalnya dia terima. Jadi, Zaki nggak perlu ganti rugi. Satu apel merah harganya 10.000, yang hijau 20.000, dan yang biru 30.000. Apel warna apa aja yang perlu dibeli Jimmy kalau uangnya cuma 30.000? Jimmy perlu beli 1 apel hijau dan 1 apel merah. Dia nyerahin uang 10.000 untuk beli apel merah, kemudian nambahin 10.000 lagi untuk beli apel hijau. Dia bisa aja sih beli apel biru dengan uang yang sama, tapi mana ada apel asli yang warnanya biru. Hendra seneng banget main taruhan. Tiap kali nongkrong bareng temen-temennya, dia selalu aja punya taruhan baru. Malahan weekend lalu, dia sesumbar kalau dia bisa naruh cangkir di tengah ruangan dan langsung bisa merangkak ke dalamnya. Sudah pasti semua teman Hendra nggak percaya dengan bualanya lah. Tapi memang dia bisa ngebuktiin omongannya loh. Kok bisa gitu? Bisa aja dong, dia kan bilangnya naruh cangkir di tengah ruangan kemudian merangkak ke dalamnya. Hendra nggak nyebutin secara spesifik mau merangkak ke dalam apa kan? Bisa aja ke dalam cangkir, tapi bisa juga ke dalam ruangan. Anna minta suaminya Jeffrey untuk membeli 2 barang. Karena iseng, dia malah ngeprank Jeffrey untuk nebak teka-teki di daftar belanjanya. Jadi, barang pertama yang harus dia beli dipenuhi lubang, tapi tetap bisa nyimpen air. Lalu, barang keduanya punya 5 jari, tapi nggak bisa gerak. Duh, Jeffrey harus beli apa tuh? Dia harus beli spons dan sarung tangan. Saat Andri lagi hiking di gunung, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dia langsung terperosok di terowongan sempit, kemudian jatuh ke lubang besar. Dan apesnya lagi, lubang itu dihuni banyak zombie. Tapi Andri punya 3 ramuan yang bisa membantunya. Ramuan pertama bisa bikin tubuh Andri membesar, ramuan kedua bisa bikin dia terbang. Dan ramuan ketiga bisa bikin tubuhnya nggak terlihat, tapi dia cuma bisa nenggak 1 ramuan. Kamu tahu yang mana? Tubuh Andri nggak perlu membesar karena dia nggak akan bisa melewati terowongan itu. Zombie yang ada di dalam lubang bisa mendengar dan mencium, jadi monster ini pasti bisa menemukan Andri meskipun tubuhnya tak kasat mata. Jadi dia harus bisa terbang agar bisa kembali pulang. Penjahat licik ini mengurung pengusaha sukses Pak Kusuma Jaya di suatu ruangan. Kamu nggak akan bisa keluar dari sini sebelum uang ini berlipat ganda. Lalu penjahat itu menaruh uang 5 juta rupiah di atas meja. Pada saat si penjahat kembali, Pak Kusuma Jaya sudah menggandakan uangnya. Padahal dia masih tetap di ruangan itu dan nggak ngontak siapapun. Tapi kenapa uangnya bisa makin banyak? Dia naruh uang itu di depan cermin. 2 sekawan, Bagas dan Aryo, lagi pengen seru-seruan. Di dalam wadah ini ada 11 apel hijau dan 7 apel merah. Mata Bagas kemudian ditutup dan dia harus ngambil sejumlah apel tanpa perlu melihatnya. Tapi dia harus ngambil berapa ya biar 2 apelnya berwarna sama?
Mau berapapun jumlah apelnya, di situ cuma ada 2 warna. Jadi kalau Bagas ngambil 3 apel, minimal akan ada 2 apel yang warnanya sama. Amanda, Lisa, dan Marco malah asyik pesta-pesta sampai larut, padahal esok harinya ada ujian penting. Di hari berikutnya, ketiga mahasiswa ini menghubungi sang dosen untuk minta jadwal ulang ujian. Mereka beralasan ban mobil mereka kempes saat dalam perjalanan ke kampus. Dosen itu akhirnya mengiyakan, tapi kalau sampai mereka ketahuan bohong, dia nggak akan segan-segan ngasih nilai F. Tapi beberapa hari kemudian, saat Amanda, Lisa, dan Marco memasuki ruang ujian, sang dosen cuma ngasih 1 lembar kertas ujian berisi 1 pertanyaan. Para mahasiswa kemudian duduk berjauhan biar nggak bisa saling contek. Saat dosen itu mengumpulkan lembar jawaban, ketiganya langsung dapat nilai F. Memangnya pertanyaan apa sih yang harus mereka jawab? Dosen itu nanya, ban mana yang kempes? Waduh, mereka pasti kelimpungan tuh, karena belum nyiapin jawabannya. Amira ngundang teman-temannya buat makan malam di rumahnya. Saat semua duduk di meja makan, dia langsung tahu kalau salah satu temannya nggak suka dengan makanannya. Wah, siapa tuh? Christian, diam-diam dia ngasihin pastanya ke anjing Amira. Polisi dapat surat kaleng yang menginfokan soal pencurian di salah satu museum kota. Untuk mencegah kejahatan ini, polisi perlu tahu barang yang diincar si maling dari kode rahasia pada surat. Karena nggak bisa memecahkan kodenya, petugas langsung membawanya ke detektif. Barang apa yang diincar si maling di museum tersebut? Pasti batu prasasti antik. Kata Bintang punya inisial huruf B, sedangkan Pir berinisial P, lalu Awan berinisial A. Kodenya memang cuma terdiri dari 3 huruf, tapi satu-satunya artefak museum yang punya inisial B, P, A hanyalah batu prasasti antik. Apartemen ini terdiri dari 20 lantai, semakin tinggi lantainya, semakin banyak juga penghuninya. Tapi liftnya paling sering berhenti di lantai berapa ya? Lantai 1, karena penghuni semua lantai turun ke lantai 1. Saat lagi ngoprak-ngoprek loteng di rumah neneknya, Mirna nemu 5 untai rantai perak yang masing-masing terdiri dari 4 mata rantai. Kalau disambung jadi 1 untai rantai bermata 20, pasti bakal jadi cantik ya. Kemudian, Mirna membawa semua rantai itu ke tukang perhiasan. Kata si tukang, Mirna perlu bayar Rp50.000 per untai karena dia perlu mutusin tiap untainya, kemudian menyatukannya lagi. Jadi, berapa total biayanya? Mirna perlu membayar Rp250.000 kalau dia minta si tukang untuk mutusin mata rantai di setiap untainya. Tapi sebetulnya, si tukang perhiasan juga bisa memutus semua mata rantai dalam 1 untainya, kemudian menyambungnya dengan untai yang lain. Jadi, Mirna cuma bayar Rp200.000. Karena belum makan seharian, Sylvie mau bikin telur rebus selama 2 menit. Cewek ini punya jam pasir 3 menit, 4 menit, dan 5 menit. Tapi gimana ya cara dia merebus telur cuma dalam 2 menit? Saat airnya mendidih, Sylvie perlu membalik jam pasir 3 menit dan 5 menit. Dan setelah semua pasir di jam 3 menit habis, dia harus memasukkan telurnya ke air mendidih. Dia akan punya sisa waktu 2 menit di jam pasir 5 menit. Aryo dan sang istri Dewi lagi piknik bareng. Suatu hari, Dewi beralasan kalau dia nggak bisa ke pantai bareng Aryo karena lagi nggak enak badan. Saat Aryo kembali ke kamar untuk ngambil dompet, Dewi sudah pergi. Aryo kemudian melihat sang istri di tepi kolam renang. Dan tanpa babi bu lagi, dia bertanya, "Kamu cuma sendirian di sini ya?" Dewi mengangguk, tapi Aryo langsung tahu kalau istrinya berbohong. Gimana bisa? Ada 2 gelas dan 2 porsi es krim di atas meja.
Thomas lagi bersih-bersih jendela lantai 24 di gedung perkantoran. Tiba-tiba dia mendengar teriakan. Saat nengok keluar jendela, dia melihat ada cewek yang jatuh bebas dari lantai 30. Tapi 5 menit kemudian, cewek itu bisa mendarat di tanah tanpa luka sedikit pun. Gimana dia bisa selamat? Lihat langitnya deh, ada babang Superman juga tuh, lagi terbang. Pasti dia udah nyelamatin cewek itu. Coba lihat fotonya, ada yang salah nggak sih? Semangka nggak akan mungkin berbuah di pohon kelapa. Dua kembaran, Krishna dan Rama, telah bekerja ekstra keras untuk mengumpulkan uang agar bisa ngerayain ulang tahun mamanya. Tapi rupanya, uang mereka belum cukup untuk membeli mobil idaman sang mama. Kasian juga sih sebenarnya, karena keduanya malah jadi sad boy. Mereka sepakat untuk beli hadiah lain keesokan harinya. Malam harinya, Rama nggak bisa tidur sama sekali dan dia malah mendapat ide cemerlang. Saat kembarannya masih tidur pulas, diam-diam Rama mengambil uang tabungan mereka lalu pergi ke kasino. Malam itu dia hoki banget karena dia berhasil menggandakan uangnya sampai 3 kali lipat dari nominal semula. Di pagi harinya, Rama menaruh semua uangnya di kotak penyimpanan mereka. Kemudian Krishna bangun dan dia langsung tahu kalau Rama sudah ngutak-ngatik uang tabungan mereka. Malahan, dia nggak perlu ngitung nominalnya untuk mastiin. Gimana Krishna bisa tahu? Di dalam kotak itu, tadinya ada uang kertas dan uang receh, tapi kemudian dia cuma menemukan uang kertas. Saat jalan-jalan sambil nyari angin, Karin nemu kastil indah yang sudah terbengkalai. Dia memasuki bangunan itu, lalu turun ke lantai bawah. Tapi saat dia menjepret foto di situ, seseorang malah menguncinya di basement. Cewek itu mulai mengamati sekeliling dan bisa melihat tiket terowongan menuju jalan keluar. Di terowongan pertama, monster raksasa lapar sudah siap menunggunya. Di terowongan kedua, ada banyak ular. Dan di terowongan ketiga penuh dengan gas tidur. 5 menit kemudian, Karin sudah berada di luar kastil menuju kantor polisi terdekat. Kok dia bisa lolos ya? Gimana caranya? Dia memakai bandananya sebagai masker, lalu kabur melewati pintu ketiga. Amati semua hewan ini baik-baik ya. Ada yang salah nggak sih dengan gambarnya? Hewan mungil di sebelah kiri ini lagi dengerin musik pakai headphone. Dua kakak adik ini lagi hiking dan semuanya membawa korek api. Nelly menaruh koreknya dengan pasta gigi di dalam tas. Sedangkan Sally menaruhnya dengan kuteks. Saat menyusuri hutan, mereka malah terperosok ke kubangan besar. Setelah mereka berhasil keluar dari kubangan itu, Sally mulai ngide untuk bikin api unggun biar mereka bisa menghangatkan badan dan masak makanan. Keduanya mulai mengeluarkan korek apinya, tapi korek Nelly kena noda pasta gigi dan korek Sally kena kuteks. Mereka langsung menjemur korek itu di bawah terik matahari, lalu mulai mencari kayu bakar. Sesaat kemudian, hujan mulai turun dan semua korek mereka kebasahan. Yah, tapi 10 menit kemudian, keduanya berhasil bikin api unggun dan memanggang marshmallow. Korek siapa yang mereka pakai? Mereka memakai korek api Sally. Kuteksnya sudah mengering sehingga bikin batang koreknya bisa tahan air. Kalau nggak dipegang nggak akan jadi tunai. Apakah itu? Janji. Susan diminta untuk mendeskripsikan semua anaknya. Dia bilang semuanya berambut merah, tapi yang 3 enggak. Semuanya pirang, tapi yang 3 enggak. Semuanya berambut coklat, tapi 3 lainnya enggak. Dan semuanya berambut pink, tapi yang 3 enggak. Jadi Susan punya berapa anak sih? Ada 4, 1 berambut merah, 1 berambut pink, satunya lagi berambut coklat, dan satunya pirang.
seorang supermodel top bernama Lisa ditemukan pingsan di ruang ganti saat dia mengikuti pemotretan. Tak lama kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia mengalami reaksi alergi parah, tapi setelah Lisa sadar, dia tetap ngotot bilang kalau dia belum makan seharian. Manajernya sangat cemas dengan keadaannya, lalu mulai menginterogasi semua orang yang ada di sekitar Lisa. Makeup artisnya bilang kalau dia sempat merias wajah Lisa. Dan dia membenarkan kalau Lisa memang belum mengisi perutnya. Petugas kebersihan menjelaskan kalau dia membersihkan ruang ganti dengan produk organik non-alergi. Dan saingan utama Lisa, Nora, mengaku kalau dia seharian menyaksikan proses syuting. Jadi dia nggak melihat ada hal yang mencurigakan. Terus siapa dong pelakunya? Pelakunya si makeup artist. Produk yang bisa tertelan oleh Lisa saat itu hanyalah lipstick. Lihat kedua gambar ini ya, mana dari kedua orang ini yang berani mengambil risiko besar? Cewek yang di sebelah kiri paling gak berisiko, karena dia duduk di lantai 2 dan di bawahnya ada kolam. Sedangkan cowok ini lebih berisiko dan gedungnya juga lebih tinggi, malahan awan dan pesawatnya kelihatan dekat. Buah apa yang dermawan? Blueberry, karena kalau blue minta pasti celamitan. Ada 5 lemon di dalam mangkok, kemudian kamu mengambil 3. Lemonmu tinggal berapa? Masih 3 dong, sesuai dengan lemon yang tadi kamu ambil. Raja Stefan punya putri cantik jelita bernama Teresa. 4 pangeran dari negeri lain datang ke kerajaan itu untuk meminang gadis tersebut. Tapi sang raja perlu yakin dulu kalau calon menantunya memang punya otak encer. Lalu dia menggelar kontes khusus dan Teresa berada di tengah ruangan seluas 70 kali 70 meter. Semua pangeran itu berdiri di atas kotak kecil di setiap sudut ruangan. Pangeran yang paling pertama memegang tangan Teresa akan jadi suaminya. Keempat pangeran itu nggak boleh meninggalkan posisinya atau memakai alat selain tangan dan akal mereka. Salah satu pangeran bisa tahu triknya loh, dan akhirnya menikahi sang putri. Memangnya dia ngapain? Dia minta Teresa untuk mendekatinya, kemudian memegang tangannya. Kamu bisa gampang mencariku di Ibu Pertiwi, Mars, Merkurius, dan Jupiter. Tapi nggak akan ketemu kalau kamu nyarinya di bulan, Venus, atau Pluto. Apakah aku? Huruf R. Manajer Herman mendapat pesan anonim yang menginfokan kalau supermarket tempatnya bekerja baru saja dimasuki maling. Herman langsung menuju ke lokasi dan melihat ada 4 wanita hamil di bagian barang sehari-hari. Dia memperhatikan keempat wanita itu dengan seksama, menemukan pelakunya, dan menelepon polisi. Gimana dia bisa tahu? Cuma wanita di sebelah kanan yang nggak pakai keranjang belanja atau troli. Pasti dia udah masukin barang curiannya ke dalam perut palsunya. Bayangin kamu lagi berada di ruangan yang nggak punya pintu dan jendela. Gimana kamu bisa keluar? Ya nggak usah dibayangin lah. Bu Monica mau memberi cucunya Ricky hadiah spesial di hari ulang tahunnya yang ke-18. Kemudian wanita itu meminta sang cucu untuk datang ke kamarnya. Dia memperlihatkan berangkasnya ke Ricky, lalu ngasihin botol bertutup gabus yang berisi anak kunci. Sayang, itu kunci berangkas nenek. Kamu boleh ambil semua uang di dalam berangkas. Kalau kamu bisa membukanya, tapi ambil kunci itu tanpa melepas tutupnya atau memecah botolnya ya. Semoga kamu bisa. Ricky menerima tantangan itu dan mulai memikirkan solusinya. Apa yang akan kamu lakukan agar kuncinya keluar?
Pencet tutupnya sampai masuk ke dalam botol. Dengan begini kamu akan gampang ambil kuncinya. Lihat gambarnya deh, ada yang salah nggak sih? Bayangan tangan yang megang tas di dalam cermin berbeda dari aslinya. Ami naksir tetangganya. Dia mendatangi penyihir lokal Nyi Ice Marice untuk meminta bantuannya. Nyi Ice bilang kalau dia mau bikin ramuan cinta berwarna ungu. Di malam bulan purnama, Nyi Ice mengambil selembar kertas berisi resep ramuan cinta yang berasal dari neneknya dulu. Dia kemudian mencampur semua bahannya kecuali bahan terakhir. Tiba-tiba angin bertiup kencang hingga menghempaskan resep itu ke perapian. Nyi Ice langsung murung. Dia lupa dengan nama bahan terakhirnya tadi. Tapi dia tahu kok kalau ramuan itu berwarna ungu. Ayo dong, bantu Nyi Ice menuntaskan pekerjaannya. Dia perlu nambahin bahan yang warnanya biru. Biru dicampur merah akan menghasilkan warna ungu. Hendra dan 3 vlogger lain sedang melakukan perjalanan ke Ngara yang nyeremin. Mereka mau bikin video di tempat misterius ini. Setelah seharian syuting, mereka duduk mengitari api unggun sambil ngobrol-ngobrol. Tapi hujan mulai turun dan mereka harus segera istirahat di tenda masing-masing. Setelah bangun pagi, Hendra meninggalkan tendanya menuju tas penampung makanan untuk membuat sarapan. Tapi semua makanan itu telah ludes. Karena udah kepalang marah, Hendra langsung membangunkan teman-temannya dan menginterogasi mereka. Teddy bilang dia memandangi bintang di langit sepanjang malam. Jenny bilang dia lagi sibuk nyari sinyal biar bisa video call dengan pacarnya. Dan Samsul mengatakan dia tidur pula semalam suntuk. Siapa yang berbohong? Malam itu sedang hujan, jadi nggak akan ada bintang yang terlihat di langit. 2 mahasiswa, Betty dan Sarah, lagi jalan santai setelah mereka mengikuti ujian super sulit. Setelah membeli kopi dan snack, keduanya mulai mencari tempat yang pas untuk piknik di taman. Tapi tiba-tiba, ada cowok bertopeng yang merenggut tas Betty, lalu kabur. Sarah dan Betty segera mengikuti cowok itu, tapi mereka malah melihat pria buta yang sedang duduk di bangku taman. Dia memakai kacamata dan memegang tongkat. Keduanya langsung menanyai pria itu, barangkali dia melihat orang bertopeng yang membawa sebuah tas wanita. Tapi pria itu bilang kalau dia nggak tahu menau karena dia buta. Sarah jadi malu dan memberinya permen sebagai tanda terima kasih. Kemudian cewek itu menarik Betty dari situ sambil berbisik, "Dia tuh yang tadi ngambil tasmu." Wah, mereka perlu telepon polisi. Tapi Betty masih sangat kaget mencerna informasi ini. Kenapa Sarah bisa tahu kalau pria itu perampoknya ya? Kalau orang itu beneran buta, dia nggak akan bisa melihat permen tadi. Ibunya Wisnu punya 3 anak, Andi, Aryo, dan Wisnu dong, kan dia ibu dari Wisnu. 2 ibu dan 2 anak ini lagi shopping cantik. Tapi mereka cuma beli 6 gaun. Masing-masing udah puas beli 2 gaun aja. Gimana bisa? Mereka cuma 3 orang, seorang ibu, anak perempuannya, dan cucunya. Salah satu dari mereka jadi ibu sekaligus anak. Jadi masing-masing dari ketiga orang ini membeli 2 gaun. Kamu berprofesi sebagai detektif swasta di kota X yang ditinggali oleh manusia dan makhluk ajaib. Malam ini akan datang bulan purnama. Dan kamu harus nyiapin mental ekstra kuat agar bisa menghadapi para monster dan manusia yang semakin barbar. Seperti detektif pada umumnya, kamu perlu nyatat semua tebakanmu di buku catatan supaya hasilnya bisa kamu dapat. Saat ini masih sore hari dan kamu masih berada di kantormu. Tapi tiba-tiba sambaran petir berkilatan di angkasa dan disusul dengan ketukan pintu. Seorang cewek berwajah pucat mulai memasuki ruangan untuk minta bantuanmu. Perhatianmu langsung tertuju pada gelang yang dia pakai.
Cewek itu mengaku kakak zombinya telah dituduh nyuri perhiasan, tapi dia yakin kalau si kakak nggak bersalah. Jadi dia memintamu untuk ngebuktiin. Tak lama kemudian, kamu sampai di toko perhiasan yang dimaksud. Etalasenya telah rusak dan dipenuhi dengan sidik jari. Ada 3 tersangka yang kamu curigai, yaitu manusia serigala, elf, dan zombie. Kira-kira kamu bisa nebak pelakunya nggak nih? Pasti elf. Tangan zombie cuma berupa rangka dan kaki manusia serigala dipenuhi bulu. Cuma tangan elf yang bisa ngebentuk sidik jari mirip manusia. Saat lagi nyetir, kamu berpapasan dengan sekelompok orang aneh yang berdiri di pinggir sungai. Kamu pun segera menghentikan mobilmu, tapi mereka malah lari menjauhimu. Dan kamu langsung mengejar mereka melalui tanah berpasir di sepanjang sungai. Ya, kok nggak kekejar sih? Setelah celingukan, kamu nggak melihat seorang pun. Oh, ternyata kamu cuma ngehalu tuh karena keseringan begadang. Tapi gimana kamu bisa tahu? Saat kamu ngejar mereka di atas pasir, yang terlihat cuma bekas sepatu bootmu. Saat mau balik ke mobil, kamu mendengar jeritan wanita dari sungai. Dia berusaha minta tolong. Kamu pun langsung nyemplung ke air untuk nolongin cewek yang mulai tenggelam itu. Tapi saat mendekatinya, kamu malah ngelihat 3 cewek. Ketiganya memang menjerit minta tolong, tapi cuma salah satu dari mereka yang manusia asli. Sedangkan 2 lainnya putri duyung. Mereka sedang memikatmu untuk dibawa ke kerajaan mereka. Gimana caramu nentuin manusia yang asli? Nyelam di bawah air biar kamu bisa ngecek cewek mana aja yang punya ekor. Setelah nyelamatin cewek itu, kamu berjalan ke mobilmu. Tapi kemudian hujan mulai turun. Biar nggak masuk angin, kamu perlu pulang untuk ganti baju. Tapi tiba-tiba kamu mendengar teriakan minta tolong di luar rumahmu. Kamu segera keluar tanpa mengunci pintu. Cewek ini terseduh-seduh di pinggir jalan dan dari kejauhan terlihat ada mobil yang melaju kencang. Dia bilang mobil barunya telah dibawa kabur. Kamu pun langsung memasuki mobilmu dan tancap gas. Si tersangka akhirnya keluar mobil dan berlari menuju rumah terbengkalai. Dia manjat pagar, kemudian gak terlihat lagi. Kamu juga ikut memasuki rumah itu dan di dalamnya ada 5 zombie yang berjalan ke berbagai penjuru. Tapi zombie kan gak bisa naik mobil. Salah satu di antara mereka pasti maling mobil yang lagi pura-pura jadi zombie. Memangnya yang mana? Zombie nggak bisa keringetan, tapi salah satu dari mereka bermandi keringat tuh. Pasti dia penjahat yang tadi nyoba kabur. Saat lagi jalan-jalan santuy, kamu ngelihat peringatan tentang manusia kadal yang menginvasi kota. Sebelumnya, kamu juga pernah menangani kasus ini, tapi nggak berhasil nemu reptilnya. Kamu perlu pergi ke taman. Beberapa hari terakhir ini, manusia serigala bertubuh besar telah berulah dan menakuti para penduduk. Kamu tahu kalau manusia serigala ini punya istri. Dan cuma dia yang bisa menenangkan si monster, lalu membantunya berubah jadi manusia lagi. Kamu berhasil mendapatkan 3 cewek dan salah satu di antaranya kemungkinan besar istri dari manusia serigala ini. Kamu minta mereka untuk mendekati si monster, tapi nggak ada satupun yang mau ngaku jadi istrinya. Jadi kamu harus milih. Kamu melihat bulu di pakaian cewek ini kan? Sebetulnya itu bulu serigala. Jadi, dialah istrinya. Cewek ini langsung mendekati si manusia serigala, lalu memeluknya, dan akhirnya dia berubah menjadi manusia. Karena kelaparan, kamu mampir di kedai pizza. Si pemilik kedai bilang semua penghasilan mingguannya yang disimpan di brankas telah digasak maling. Dan maling itu pakai sarung tangan. Jadi sidik jarinya nggak membekas. Kamera CCTV-nya juga dimatiin. Oh iya, selama setahun terakhir kok kedai pizza ini sering banget kecurian ya? Perusahaan asuransi harus selalu menanggung biaya kehilangan ini. Kamu yakin kalau si pemilik kedai ngambil uangnya sendiri agar dapat uang asuransi lagi?
Amati kantornya ya, biar kamu bisa buktiin kalau dia memang bersalah. Lihat ventilasinya deh, di balik kisi besinya terdapat tumpukan uang yang katanya dicuri. Matamu nggak bisa diajak kompromi tuh. Belum juga larut malam, tapi kok udah pengen merem aja? Kamu masuk ke kafe kecil untuk beli kopi. Setelah nyerahin uang ke mbak-mbak penjaganya, kamu mulai menenteng cup kopimu sambil berjalan keluar. Tapi kamu segera tahu kalau cewek itu perlu bantuan. Gimana kamu bisa tahu? Di sisi cup kopimu tertulis, "Tolong saya." Karena gak jadi keluar kafe, kamu mulai duduk di salah satu meja tamu. Dari situ kamu bisa melihat cowok berhoodie hitam juga sedang duduk di sudut kafe. Mbak-mbak penjaga tadi menatapnya dengan wajah ketakutan, dan setelah mengamatinya selama beberapa saat, kamu yakin kalau cowok itu bukan manusia, tapi vampir. Kok kamu bisa mikir gitu? Saat ini sudah malam dan kamu bisa melihat pantulan bayanganmu di jendela. Cowok berhoodie itu juga duduk di dekat jendela, tapi bayangannya nggak terlihat. Berarti dia vampir. Setelah minum kopi, moodmu mulai positif lagi. Tapi kamu malah overthinking di sepanjang jalan. Sampai-sampai nggak ngeliat kalau di depanmu ada lubang drainase. Kamu pun terperosok ke dalam selokan yang gelap. Untung aja ya kamu nggak apa-apa. Telingamu mulai mendengar suara berisik di kejauhan. Sambil menyalakan senter, kamu mulai mengendap-endap. Ternyata di situ ada sejumlah orang yang terjebak di dalam perangkap. Kata mereka, ilmuwan nyentrik telah memasukkan mereka ke perangkap itu untuk dijadikan sebagai objek eksperimen. Wah, kamu harus nyelamatin mereka tuh. Tapi kuncinya di mana coba? Cek laboratoriumnya dengan teliti ya. Salah satu bejana bahan kimia di rak itu berisi kunci. Kamu mengambil kunci itu dan bersiap membuka perangkap, tapi si ilmuwan kembali ke ruang laboratorium. Dia mencegahmu dan orang-orang di dalam perangkap itu sebetulnya kadal mutan. Si ilmuwan mengaku dia nggak sengaja mengubah buaya biasa menjadi manusia. Kemudian dia berhasil menangkap dan mengurung mereka dan rencananya mereka akan diubah kembali menjadi reptil, lalu dilepaskan. Semua tawanan itu bilang si ilmuwan berbohong dan mereka semua manusia. Jadi siapa nih yang harus kamu percayai? Akhirnya kamu nggak ngebuka perangkap itu. Di dalam perangkap terlihat serpihan sisik dan kulit yang terkelupas. Ular dan reptil lain meluruhkan diri saat berganti kulit. Jadi kamu mempercayai ilmuwan itu. Setelah keluar selokan, kamu kembali ke jalan lagi. Dan ternyata kondisi di sini nggak beda jauh dari selokan tadi. Tiba-tiba ada petir yang menyambar objek di dekatmu. Saat mendengar jeritan, kamu langsung menuju sumber suara. Dan ternyata bangunan bertingkat ini dilalap si jago merah. Di depan bangunan terlihat wanita tua yang sedang terisak. Kucingnya telah tertinggal di dalam apartemen. Karena masalah ini belum ditangani petugas damkar, akhirnya kamu ikut turun tangan. Kamu manjat ke lantai teratas dengan tangga darurat rapuh. Tangga ini kemudian ambruk, tapi untungnya kamu bisa melompat masuk melalui jendela. Di dalam apartemen ada sejumlah pintu menuju berbagai ruangan. Tapi kamu nggak akan sempat ngecekin satu-satu lah, karena apinya makin besar. Memangnya di mana sih kucing itu? Di bagian bawah pintu terdapat goresan cakar. Kucing itu pasti ada di dalamnya. Tapi setelah membuka pintu, kamu malah melihat puma hitam besar. Api terus menjalar ke berbagai penjuru, sehingga kamu nggak bisa lagi keluar melalui pintu masuk utama. Ada jendela menuju halaman belakang dan satu tangga darurat. Jalan mana yang akan kamu pilih? Tangga daruratnya sudah ambruk saat kamu manjat tadi, tapi di dekat jendela ada pohon. Tahu-tahu hujannya sudah reda dan hari sudah pagi.
Capeknya. Akhirnya bisa sampai rumah juga. Setelah membuka pintu dan masuk rumah, kamu langsung disambut dengan kehadiran orang asing. Gimana kamu bisa tahu? Tadi kamu buru-buru keluar rumah sampai lupa ngunci pintu. Ada yang udah masuk ke rumahmu, lalu mengunci pintunya dari dalam, sehingga kamu harus pakai anak kunci untuk membukanya. Kamu melihat bayangan manusia yang sedang berdiri di depanmu. Lalu kamu segera tahu orang ini. Memangnya dia siapa? Dia cewek yang tadi minta kamu buat nolongin kakaknya. Lihat deh tangannya. Dia pakai gelang merah. Bayangan ini juga pakai aksesoris yang sama. Saya kesini cuma mau bilang makasih. Tadi pintunya kebuka tapi rumahnya kosong, kata cewek ini. Dia juga nanyain total teka-teki yang udah kamu pecahin tadi malam. Wah, berarti emang udah saatnya ngeliat perolehanmu. 0-3 poin, kamu masih terlalu junior untuk berpatroli di jalanan kota yang berbahaya dan ngebantu banyak orang. Asah lagi pengalamanmu ya, latihan terus dan pecahin lebih banyak teka-teki logika. 4-8 poin, lumayan, berarti kamu udah mecahin lebih dari setengah kasusmu. Penduduk di kotamu pasti bangga deh sama kamu. 9-11 poin, kamu termasuk detektif terbaik di kotamu. Tiap hari kamu memang sudah ngebantu banyak orang, tapi kamu masih perlu mengasah skillmu. 12-14 poin, sirene mobil polisi, jeritan histeris, dan wajah mencurigakan di lorong gelap bagai candu bagimu. Dan kotamu pasti sangat membutuhkanmu. Kamu seorang agen rahasia yang lagi memacu mobil mewahmu di jalanan 4 lajur. Kamu menerobos semua aturan lalu lintas karena harus segera pulang sebelum semuanya terlambat. Mobilmu nyerobot lampu merah dan polisi segera mengejarmu. Kamu makin ngebut. Setelah sampai di depan rumah, kamu baru tahu kalau rumahmu kebakaran. Kamu segera masuk, tapi semuanya sudah terkepung api. Di depanmu ada 2 pintu, salah satunya menuju brankas berisi dokumen rahasia super penting. Sedangkan pintu satunya mengarah ke koper berisi uang tunai miliaran rupiah. Buruan, tentuin barang yang mau kamu selamatin. Waktumu super mepet. Ambil koper yang berisi uang aja ya. Brankas modern bisa tahan api kok. Dokumen rahasiamu pasti tetap utuh. Kamu segera keluar rumah, lalu menunggu sampai apinya padam. Di hadapanmu tiba-tiba ada mobil polisi yang berhenti. Awalnya mereka mau menangkap kamu karena kamu udah nyetir ugal-ugalan. Tapi kemudian malah nggak jadi. Kenapa gitu? Karena kamu seorang agen rahasia. Masih inget kan? Kamu sedang dalam perjalanan menuju kantor. Kantor ini berlokasi di markas rahasia di luar kota. Saat kamu menghadap bosmu, dia malah bilang mau mecat kamu karena kamu udah gagal menyelesaikan misi terakhirmu. Tapi karena hubungan kalian baik, dia membiarkanmu untuk milih cara pemberhentian secara resmi, baik karena keinginanmu sendiri, ngerusak citra perusahaan, atau alasan lain. Opsi mana yang akan kamu pilih agar tetap bisa menjadi bagian dari perusahaan ini sampai lama? Bilang aja kamu pengen diberhentikan setelah mencapai usia pensiun. Tapi saat lagi duduk santuy di sore harinya, kamu ngerasa kelelahan setelah bekerja sebagai agen rahasia. Jadi, kamu milih profesi yang lebih santai. Karena suka berkreasi dengan kayu, kamu segera nyari tahu di internet. Tapi di kotamu ternyata cuma ada 2 tempat pembuatan furnitur. Kamu datang ke tempat pertama untuk melakukan interview. Kualitas furnitur di situ sangat kurang dan bosnya juga kelihatan murung tuh. Hari berikutnya, kamu datang ke tempat kedua. Perabot di situ kelihatan indah dan bosnya juga ramah. Kamu perlu nentuin deh, kira-kira tempat pembuatan furnitur mana yang akan jadi tempat kerjamu. Pikirin baik-baik ya. Jelas perusahaan yang kedua dong. Perabotnya sangat estetik dan bosnya kelihatan ramah. Kamu ngiranya pertanyaan ngecoh ya? Emang harusnya gitu?
Setelah pulang interview, kamu datang ke toko bunga untuk beli tanaman hias. Sambil cuci mata di pusat kota, kamu melihat dua bangunan. Bangunan pertama kelihatan estetik dan modern, dindingnya dicat dengan pola bunga cantik, di pintu masuknya juga terpasang nama toko berhiaskan lampu neon. Tapi kok nggak ada jendelanya ya? Bangunan yang ini kelihatan udah tua, cat pintunya banyak yang terkelupas, dan beberapa jendelanya udah pecah. Kamu mau beli bunga di toko yang mana nih? Sebaiknya pilih bangunan tua aja, cahaya matahari akan menerobos masuk melalui jendela agar tanaman bisa terus tumbuh. Setelah masuk, kamu langsung melihat 3 pintu. Pintu pertama bergambar manusia serigala. Pintu kedua bergambar vampir, sementara pintu ketiga bergambar pria yang memegang gergaji mesin. Pintu mana yang kamu pilih? Cuma satu pintu yang beneran berbahaya. Manusia serigala nggak mungkin muncul karena saat itu belum ada bulan purnama. Vampir takut dengan sinar matahari dan semua jendela bangunan terbuka lebar. Kedua ruangan ini aman dimasuki. Setelah membeli tanaman hias, kamu segera pergi menuju alun-alun kota. Di situ ada 7 orang, mereka terlihat sangat familiar dengan tempat ini. Tapi di antara mereka ada yang mencurigakan. Bantu cari semuanya dong. Orang ini lagi baca koran, tapi posisinya kebalik. Berarti dia lagi diam-diam memata-matai mutu. Cewek ini megang walkie-talkie dengan antena di belakangnya. Dan ibu-ibu berkacamata hitam ini emang kelihatan cuma ngasih makan merpati. Tapi kacamatanya memancarkan lampu merah. Di alat ini pasti terpasang kamera tersembunyi. Kamu langsung menjatuhkan tanaman hias di tanganmu dan lari menjauh lalu ngumpet di jalan kecil. Di tembok terpasang poster dengan gambar beberapa cewek. Dia bernama Erika dan tinggal di Amerika. Kalau ini Tina, asalnya dari Argentina. Terus Olivia tinggal di mana nih? Yang bener, dia tinggal di Bolivia. Kamu naik bus menuju ke rumah rahasiamu. Orang lain gak ada yang tahu soal rumah ini. Setelah sampai di halte, kamu segera turun dan menaiki bukit. Di seberang sungai, terdapat 3 jembatan. 3 orang udah berdiri di seberang sungai. Salah satu dari mereka mau menangkapmu. Memangnya siapa? Cowok ini, tadi kan udah ada dia. Itu loh cowok yang baca koran terbalik. Setelah menyeberangi sungai, kamu sampai di rumah. Bangunannya cukup besar dan berbentuk bulat. Di dalamnya juga ada banyak ruangan bulat. Saat memasuki ruang tamu, matamu langsung tertuju pada cermin pecah. ART, tukang kebun dan kokimu seharusnya berada di rumahmu hari ini. Kokimu bilang seharian ini dia belum masuk rumah sama sekali. Tukang kebun lagi motong bunga di kebun dan petugas kebersihan bilang kalau dia nyapu setiap sudut ruangan di lantai atas tapi nggak mecahin cermin. Siapa yang bisa kamu percaya? ART bilang dia nyapu setiap sudut ruangan. Tapi kan rumahnya bulat. Sudutnya udah pasti nggak ada kan? Tapi mana mungkin dia nggak tahu. Itu kan cuma kata kiasan. Dia memang baru nyapu. Tapi apa kamu lihat panci yang di atas kompor ini? Uapnya kelihatan keluar tuh. Artinya si Koki pasti udah masuk rumah saat itu. Dia udah bohong. Jadi dialah yang udah mecahin cermin itu. Tapi akhirnya, kamu memaafkan si Koki dan lanjut memasuki ruangan lain. Saat masuk ke dapur, kamu bergumam, "Dapurku bagus juga." Lalu kamu menuju ruang bawah tanah sambil bilang, "Bagus juga ruangannya." Setelah itu, kamu menuju ruang tengah yang bagus dan masuk ke kamar mandi yang juga bagus. Tapi saat akhirnya kamu memasuki ruangan ini, kamu malah bilang, bikin ngantuk aja." Emang kamu lagi berada di ruang apa sih?
Di kamar tidurmu. Kamu keluar rumah dan naik mobil barumu. Di jalanan sepi, kamu mengendarai mobilmu dengan kecepatan rendah. Dan ternyata mobilmu nggak punya pedal rem, tapi tebing sudah menghadangmu di depan. Kamu sih pengen banget melompat keluar dari mobil, tapi nanti mobilmu langsung jadi rongsok. Dan untungnya, kamu masih punya waktu untuk mikir. Gimana agar mobilmu bisa melambat? Mobil itu masih aja bergerak maju karena kakimu masih nginjek pedal gas. Lepas aja dong, mobilmu nanti juga akan melambat. Kemudian, stop! Kamu keluar mobil dengan perut kosong, kamu langsung datang ke restoran yang nyediain menu buffet. Di atas meja sudah tersaji stroberi, raspberry, pisang, dan apel. Di antara buah ini ada yang udah nggak seger. Yang mana ya? Nampan buah lain udah kosong, tapi yang ini masih ada banyak stroberinya. Para tamu nggak mengambilnya, jadi kemungkinan stroberinya udah nggak seger. Setelah makan, kamu ngelanjutin jalan-jalan ke pantai. Di belakangmu ada 2 orang asing dan kamu tahu kalau mereka mengikutimu. Jadi kamu segera mempercepat langkahmu. Akhirnya kamu berhasil ngumpet di balik kapal tua besar, tapi mereka masih juga bisa nemu. Kok bisa? Jejak kakimu kelihatan di pasir. Kamu memutuskan untuk bersembunyi di bangunan tua besar. Kamu mengenakan sepasang kacamata dengan pandangan termal dan berjalan menyusuri reruntuhan ini. Tiba-tiba kamu mendengar suara aneh. Kamu menyalakan senter dan menerangi aula kecil. 3 zombie sedang menuju ke arahmu. Kamu mau melarikan diri, tapi kemudian kamu tersadar bahwa mereka bukan zombie sungguhan. Gimana kamu bisa tahu? Kamu punya penglihatan termal. Para zombie ini juga terlihat hangat. Artinya mereka manusia biasa. Zombie kan gak bisa menghasilkan panas. Setelah di luar bangunan, kamu melihat 3 jalan di hadapanmu. Jalan pertama menuju ke rawa, jalan kedua berlapis batu bara panas. Sedangkan jalan ketiga dipenuhi kalajengking berbisa. Jalan mana yang akan kamu pilih? Kamu pakai sepatu tebal, lari aja di atas batu bara. Setelah mengalami serangkaian kejadian aneh hari ini, kamu kembali ke rumah dan langsung tidur. Saatnya ngitung jumlah jawaban yang benar. Kira-kira kamu bisa jadi agen rahasia yang hebat nggak ya? 0-4 poin, latih tubuh dan pikiranmu kalau kamu mau jadi agen yang hebat. 5-8 poin, jangan buru-buru minta misi rahasia. Kamu belum menyelesaikan latihan agen rahasiamu. Belajar dengan tekun ya, biar kamu bisa jadi agen kelas dunia. 9-12 poin, kamu belum bisa nyelamatin dunia, tapi bisa ngebantu orang-orang di sekitarmu. Dengan sedikit usaha, kamu akan tahu caranya mecahin misi rahasia dalam skala global. 13-15 poin. Kamu adalah agen yang sangat hebat, tapi kamu udah terbiasa dengan hal seperti ini. Kamu selalu bisa nangkep misi berbahaya meski tampaknya mustahil bagi orang lain. Senin lalu, Eva mengalami kecelakaan. Dia harus dirawat di rumah sakit karena menderita gegar otak dan patah kaki. Tapi keesokan harinya, rekan kerjanya ngeliat cewek itu udah bisa sepedaan, malahan kondisinya juga udah fit. Kok bisa gitu? Cewek yang dirawat di rumah sakit punya tato di mata kakinya. Tapi cewek yang lagi goes ini nggak punya. Dia pasti kembaran Eva. Selagi kuliah, Leo cuma tinggal sendirian di asrama kampusnya. Di malam Sabtu, teman asramanya ngadain pesta dan ngundang semua mahasiswa. Di tengah pesta, Wildan ngeliat Leo udah tergeletak pingsan di kamarnya karena diracun. Petugas polisi segera datang untuk melakukan investigasi. Kemudian, dia menetapkan Amelia, Gita, dan Mirza sebagai tersangka utama. Tapi semuanya ngaku kalau mereka nggak masuk ke kamar Leo. Siapa pelakunya?
Gita, lihat aja tempat tidurnya. Di situ ada satu anting dan dia pakai anting yang sama di salah satu kupingnya. Pasti dia udah masuk ke kamar Leo tuh. Setelah mapel terakhir, Alia nggak langsung pulang sekolah karena dia harus ngerjain tugas kelompok. Dia cuma ninggalin tasnya sebentar untuk beli jajan. Tapi setelah dia balik, dompetnya udah dicuri. Alia pun langsung menghubungi polisi. Semua murid nggak mau ngaku kalau mereka udah nyuri, dan setelah mengamati mereka, detektif langsung tahu pembohongnya. Memangnya siapa? Alia sendiri. Saat dia beli jajan, dompetnya juga dibawa, jadi dia nggak mungkin nyuri uangnya sendiri kan? Henny lagi asik menikmati pesta, tapi di tengah pesta, kalung mewahnya digondol maling dan pelakunya langsung kabur. Dia minta petugas keamanan untuk nahan semua orang yang ada di situ supaya mereka nggak keluar ruangan. Setelah itu, dia menghubungi polisi dan saat polisi tiba, si petugas keamanan bilang kalau dia udah minta semua pengunjung untuk tetap di dalam. Tapi dia sempat ngeliat ada cowok yang diam-diam keluar lewat pintu belakang. Beberapa saat kemudian, si petugas keamanan malah ditahan. Kenapa begitu? Pintu belakangnya kan dipasangi gembok besar, siapa juga yang bisa keluar lewat situ. Jadi, dia harus ditahan. Bu Bella tinggal bareng Robi, anak laki-lakinya yang masih kuliah. Wanita itu harus kerja setiap hari, jadi dia nggak tahu kalau Robi sering bolos kuliah. Suatu pagi dia harus berangkat kerja seperti biasa, dan sesampainya di rumah, Bu Bella tahu kalau Robi nggak ke kampus, padahal hari itu dia ada kuliah. Gimana Bu Bella bisa tahu? Malam itu turun salju dan saat Bu Bella berangkat kerja, mobil Robi masih dipenuhi salju. Saat dia kembali, kondisinya juga masih sama. Kalau Robi udah ke kampus, mobilnya pasti udah dibersihin kan? Minimal kaca depannya lah. Setelah seharian puas berkeliaran di tengah hutan, Ismi pengen pulang. Tapi anehnya, dia mulai berjalan ke rumah si penyihir. Padahal rumah Ismi berlawanan arah dari situ loh. Kemudian, penyihir dan cucunya yang lagi nginep di situ langsung menyambut kedatangan Ismi. Tapi kali ini Ismi berkesempatan untuk ngajuin teka-teki ke mereka. Kalau nggak bisa ngejawab teka-tekinya, mereka harus ngasihin anabul kesayangan mereka. Dua teman sekelasku kembar identik, Winda lahir pada tahun 2003 dan Windy pada tahun 2004. Kenapa bisa begitu? Mereka kembar, tapi lahir di malam tahun baru. Winda lahir dulu sebelum tengah malam, tapi Betty baru lahir setelah tengah malam. Apa kamu bisa nebak cowok mana yang istrinya lebih tajir? Cowok yang di sebelah kiri nggak pakai cincin kawin, jadi yang istrinya lebih tajir pasti cowok ini. Amati kedua orang ini ya, menurutmu siapa nih yang punya anjing? Cowok yang di sebelah kiri, sepatunya bolong-bolong tuh, pasti karena udah digigitin anjing. Karin dan Yuli ngaku mau ngerjain tugas kelompok di rumah temennya saat pamit ke orang tua mereka. Padahal salah satu dari mereka mau ketemuan sama cowoknya. Kira-kira siapa ya? Karin, belajar kelompok kok bajunya rapi banget sih. Lipstiknya juga merah merona bagai delima merekah. Waduh. Adinda baru aja menikmati liburan panjang di rumah kakeknya di pedesaan. Setelah Adinda balik lagi ke kota, dua temen cowoknya udah nunggu di stasiun. Kira-kira siapa ya yang diam-diam udah naksir sama Adinda?
Karena cowok yang di sebelah kiri nenteng bunga dan coklat, kemungkinan dia yang naksir Adinda. Cindy dan Lisa lagi dihukum karena mereka dapat nilai merah di ujian sejarah. Sang mama nyuruh mereka belajar sepanjang weekend dan wanita itu juga sering ngecek kegiatan mereka di kamar. Nah kan, dia ke kamar lagi tuh buat ngecek. Di antara kedua cewek ini, siapa ya yang nggak belajar? Cindy, bukunya kebalik tuh. Pasti dia buru-buru ngambil buku itu saat mamanya masuk ke kamar. Biar kelihatan kayak belajar. Amati kedua orang ini. Siapa yang kurang cerdas? Cowok yang di sebelah kanan nyiram bunga pas lagi hujan. Yang bener aja. Bu Vera ngajar matematika di sekolah A. Semua murid diminta untuk ngumpulin PR mereka biar bisa ikut ujian komputer. Setelah itu Bu Vera mengoreksi tugas mereka dan dia tahu kalau jawaban PR kedua siswanya kelihatan sangat mirip. Salah satu dari mereka pasti udah nyontek nih. Bu Vera mencurigai Aska dan Heru. Tapi siapa ya yang udah nyontek? Aska, tangannya masih belepotan tinta tuh. Mungkin dia baru ngerjain PR-nya di sekolah sebelum jam pelajarannya dimulai. Pak Rio baru pulang dari lembur saat istrinya masih bangun. Dia langsung menyapanya dan siap-siap tidur. Wanita itu curiga suaminya telah berselingkuh. Makanya dia mau mastiin dengan ngecek saku celananya. Keesokan harinya, dia bilang ke suaminya kalau pria itu telah selingkuh. Kenapa gitu? Di saku celananya ada kunci rumah lain. Padahal kunci rumah mereka udah tergantung di dinding. Itu pasti kunci rumah orang lain. Asri ngundang temen-temennya ke pesta ulang tahunnya dan karena males datang ke acara itu, Liliana bilang kalau mamanya lagi ngehukum dia untuk bersih-bersih kamar. Meskipun sedih, Asri nggak bisa maksa juga kan? Nah, sebagai gantinya, Liliana ngajak Asri main ke rumahnya untuk belajar bareng dan nobar drakor. Asri akhirnya mau, tapi setelah sampai di rumah Liliana, dia tahu kalau temennya itu udah bohong. Kok dia bisa tahu? Kamar Liliana masih berantakan. Kalau sebelumnya udah dirapihin, harusnya sih masih rapi. Seorang penulis terkenal tinggal sendirian di rumah besarnya dan dia nggak pernah keluar rumah. Di situ dia cuma ngobrol dengan koki, tukang kebun, dan petugas kebersihan. Suatu hari sebelum jam sarapan, petugas kebersihan ngelihat wanita itu pingsan di kamarnya karena diracun. Kemudian dia segera menghubungi polisi dan polisi langsung menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Saat itu si koki lagi nonton video masak-masak di channel YouTube. Petugas kebersihan bilang dia baru aja mau mulai kerja paginya saat ngelihat wanita itu pingsan. Dan tukang kebun lagi nanam bunga di kebun. Siapa yang udah meracuni wanita itu? Pelakunya pasti koki ini. Insiden itu terjadi sebelum sarapan, tapi dia nggak masak sama sekali karena udah tahu wanita itu nggak akan sarapan. Di hari libur, teman Ariana mengajaknya camping. Meskipun gak suka camping, Ariana gak mau jujur kalau dia lebih suka rebahan di rumah sambil nonton TV. Jadi dia ngarang cerita kalau orang tuanya ngajak dia jalan-jalan ke Yunani. Padahal sebenarnya dia cuma rebahan di rumah sambil nonton TV. Beberapa saat kemudian, orang tua Ariana mengirimi foto liburan mereka. Dia langsung ngedit foto itu dan mengirimnya ke teman-temannya. Mereka akhirnya tahu kalau Ariana gak liburan ke Yunani. Gimana caranya? Ariana nambahin foto dirinya ke foto liburan orang tuanya dan temennya tahu kalau foto kedua orang tua Ariana punya bayangan tapi fotonya sendiri nggak ada bayangannya. Hah?
Haris bekerja di SPBU yang berlokasi di pinggiran kota. Dan suasana di situ sangat tenang dan sepi. Suatu hari 3 pelanggan datang ke SPBU. Pelanggan pertama membeli minuman, yang kedua membeli coklat batang, dan pelanggan ketiga cuma beli bensin. Karena tahu salah satu dari mereka udah berbuat jahat, Haris langsung lapor polisi. Memangnya siapa sih penjahatnya? Dan gimana Haris bisa tahu? Cowok yang di tengah megang uang $25 Amerika. Uang itu nggak beredar, jadi dia pasti udah malsuin uangnya. Setelah sekian lama nunggu, akhirnya Anneke bisa liburan pada tanggal 17 September. Dia cuma tinggal sendirian, jadi perlu nitipin kucing dan semua tanaman hiasnya ke rumah temannya. Tepat pada tanggal 27 September, Anneke pulang, tapi setelah masuk rumah, dia tahu kalau rumahnya telah dimasuki orang lain saat dia pergi. Gimana Anneke bisa tahu? Dia cuma tinggal sendirian kan, tapi tanggal di kalendernya udah berubah. Dia pergi liburan pada tanggal 17 September dan sekarang tanggalnya udah berubah jadi 27. Pada zaman dahulu kala, sepasang sejoli Hendra dan Karina menjalin hubungan tanpa restu orang tua mereka. Suatu hari orang tua Karina minta pindah ke kota lain, tapi mereka nggak nyebutin secara spesifik nama kotanya. Hendra dan Karina tahu kalau kota itu pasti salah satu dari 2 kota besar di dekat situ. Di sebelah kiri stasiun ada Bandung dan di sebelah kanannya ada Bogor. Karina ngasih tahu Hendra kalau dia akan melempar syalnya saat keretanya berangkat supaya Hendra bisa tahu kota tujuan kekasihnya. Sesaat kemudian, Hendra bisa nemu syal itu. Ke kota mana kereta itu melaju? Benda yang terlempar keluar kereta akan jatuh berlawanan arah dari lajunya. Karena Hendra nemu syalnya di sebelah kanan stasiun, berarti kereta itu menuju ke Bandung yang ada di sebelah kiri. Ceritanya masih bersambung loh. Jadi beberapa bulan kemudian, Hendra menemui Karina di Bandung dan mereka hidup bahagia selamanya. Detektif Umar Harun menyetop cowok yang lagi keluar toko baju. Menurut keterangan dari asisten toko, Anda sudah nyuri sejumlah sarung tangan mahal. Ini kan punya saya, Pak. Malahan udah lama banget belinya. Tapi Detektif Umar tahu kalau dia berbohong. Gimana bisa? Sarung tangannya nggak akan bisa kepakai lah. Kan nggak saling berpasangan. Detektif Umar terbangun di pagi buta karena dapat telepon masuk. Rumah saya kemalingan, kata Pak Hari. Sesampainya di lokasi, si detektif mendengarkan semua kronologinya. Selama saya pergi bisnis, rumah ini dijagain sama Adam, tetangga saya. Mendengar namanya disebut-sebut, Adam menyahut, kemarin memang saya sempat dengar bunyi berisik di rumah Pak Hari. Lalu, saya nyoba ngintip dari jendela buat mastiin karena hawanya sangat dingin. Jendelanya ngembun, jadi saya tiup aja permukaannya sambil ngelihat kondisi di dalam rumah. Ternyata udah berantakan banget. Jadi saya langsung telepon Pak Hari. Lalu Detektif Umar menanggapi, di mana Anda menyembunyikan barang curian Anda itu? Gimana Detektif Umar bisa tahu kalau Adam bersalah? Jendela ngembun dari dalam, bukan dari luar. Istri dari pengusaha kaya menghilang dari hotel tempatnya nginep. Detektif Umar harus memberitahu dan menginterogasi suaminya. Si detektif kemudian menemui pria itu di pulau pribadinya. Saya sudah di sini selama 2 bulan kok. Malahan saya juga udah minta keluarga dan para staf saya agar jangan mengusik saya dulu karena saya sedang nulis buku. Dan selama beberapa minggu ini saya nulis terus dari pagi buta sampai larut malam. Malah nggak pernah keluar dari kabin ini. Detektif Umar langsung tahu kalau dia berbohong. Caranya? Di meja kerjanya cuma ada buku tulis tebal dan pulpen. Kalau dia sudah nulis selama itu, tinta pulpennya pasti sudah lama habis lah.
Pak Dylan lagi menjual vas langka dan cantik. Ada vas mahal di rak tokonya. Suatu hari, Pak Dylan menelepon polisi. Saat mereka tiba, kepala si pemilik toko diperban dan tokonya berantakan. Orang ini membobol toko saya dan nyolong uang dan vas termahal saya. Lalu dia memukul kepala saya sampai pingsan. Detektif Umar tahu kalau Pak Dylan berbohong demi mendapatkan uang asuransi. Gimana dia bisa tahu? Meskipun sebagian vasnya ada di lantai, kondisinya masih utuh. Kalau vasnya benar-benar jatuh, seharusnya sih sudah pecah. Janet memanggil polisi. Saat saya menyeberang jalan, ada mobil yang hampir menabrak saya. Saat jatuh, kepala saya terbentur. Setelah polisi tiba di TKP, Janet menunjukkan mobil yang hampir menabraknya. Ngakunya sih gitu. Tapi si pengemudi menyangkal tuduhan Janet. Kemudian detektif Umar minta Janet untuk tenang. Sebetulnya bukan mobil itu yang harus mereka cari. Kok detektif Umar bisa tahu? Hujan turun saat Janet menyeberang jalan, tapi di bawah mobil itu kering. Artinya, mobil itu sudah parkir lama sekali di situ dan nggak mungkin nabrak Janet. Coba lihat kedua blogger ini deh. Keduanya sangat populer. Mereka juga punya jumlah like yang sama. Tapi ada yang salah deh dengan salah satu dari mereka. Dia pasti nyembunyiin sesuatu. Memangnya apa yang dia sembunyiin? Cewek yang di sebelah kanan mungkin lagi nyoba irit ya. Logo di tasnya kelihatan mirip Chanel, tapi di bawahnya tertulis Gucci. Detektif Umar sedang ada di kereta. Dia berjumpa dengan penumpang lain yang ceria. Mereka ngobrol dan hahaha bareng saat keretanya memasuki terowongan. Semuanya jadi gelap gulita selama beberapa saat. Setelah keretanya keluar dari terowongan, salah satu penumpang, Ella, berteriak, "Bros berlianku hilang!" Semua penumpang mulai gelisah dan saling pandang. Tiba-tiba detektif Umar berkata, "Saya tahu pelakunya kok, kan saya lihat sendiri." Gimana dia bisa melihatnya? Salah satu penumpang memakai arloji dengan jarum yang nyala. Saat dia menggerakkan tangannya untuk mengambil bros itu, Umar melihatnya. Cuacanya ngebul banget saat Johnny taruhan dengan teman-temannya. Cowok itu bilang kalau air yang diproduksi oleh beda perusahaan punya rasa yang berlainan. Saat itu, mereka sedang bersantai ria di taman milik teman Johnny sambil minum air mineral dan sari lemon. "Tutup mataku biar aku bisa icip 2 air botol yang ada di meja. Satunya lagi ada di dapur dan mereknya beda. Aku pasti bisa tahu bedanya kok." Lalu dia membuktikan ucapannya. Teman-teman Johnny sudah siap membayar kekalahan mereka, tapi detektif Umar yang juga ada di situ menyela. "Kamu curang, Johnny," katanya. Kenapa detektif Umar bilang gitu? Saat itu kan sangat panas, jadi gak heran kalau air yang ada di luar jauh lebih hangat dari air yang dibawa dari dapur. Rara memanggil polisi di suatu pagi buta. Saat mereka tiba, dia menceritakan alasannya memanggil polisi. "Aku bekerja di museum. Kemarin, aku membawa pulang beberapa buku kuno karena aku mau menelitinya. Tapi, tiba-tiba mati listrik. Aku nyalakan lilin dan terus bekerja. Kemudian ada yang memencet bel depan. Saat aku buka pintu, ada orang yang memakai topeng hitam memukul kepalaku. Saat aku bangun, semua bukunya sudah hilang." Detektif Umar menahan wanita itu karena sudah membuat laporan palsu. Kenapa? Kalau listrik mati, bel listrik di rumah itu tidak akan berfungsi. Detektif Umar sedang menyusuri tepi danau saat dia mendengar ada orang yang berteriak. Rupanya ada wanita muda yang tenggelam. Umar segera melepaskan sepatu dan menaruh tas ranselnya di tanah, lalu melompat ke dalam air. Untung sekali dia tidak terlambat. Saat Umar menarik wanita itu, dia melihat ada orang yang berdiri di samping barang-barangnya. "Sayangnya aku tak bisa berenang, tapi aku jagain barang-barangmu saja ya," kata orang itu. "Terus kenapa kamu ngoprek-ngoprek tasku?" tanya Umar. Bagaimana dia tahu kalau orang itu membuka tas ranselnya?
Saat Umar menjatuhkan tasnya ke tanah, resletingnya ada di sebelah kiri, tapi sekarang ada di sebelah kanan. Detektif Umar mendapati penyelundup hendak ke luar negeri lewat bandara udara terbesar di kota itu. Umar tiba di bandara dan menahan 3 tersangka. Perhatikan ketiga orang itu dan tebak siapa penyelundupnya. Penumpang yang ketiga, kopernya penuh dengan barang yang acak, sepatu wanita, beberapa karpet, celana jeans kotor, wig, plus saat kopernya ditutup kelihatan jauh lebih besar saat dibuka. Sobat Detektif Umar, Jaka mengalami cedera lutut saat bermain frisbee. Dokter meminta Jaka untuk beristirahat di rumah, tapi dia tidak diizinkan untuk bangun dari tempat tidur. Umar juga ada di sana, dan dia berjanji pada dokter kalau dia akan menjaga sobatnya itu. Tapi suatu ketika, Umar harus pergi selama beberapa jam. Jadi, dia meminta saudara perempuannya, Sarah, untuk menjaga Jaka. Saat Umar kembali, Sarah memberitahu kalau Jaka menuruti instruksinya dan tidur sepanjang hari. Tapi saat Umar memasuki kamar Jaka, dia tahu kalau sobatnya itu telah bangun. Kok Umar bisa tahu? Jaka memindahkan lampu tidurnya dari meja ke nakas dan menyalakannya. Adik detektif Umar, Sarah, menikah dengan Malik, atlet sepeda profesional. Pada suatu hari, Umar datang mengunjungi mereka dan menyadari kalau semua orang sangat gugup. Rupanya Malik akan menghadapi turnamen bersepeda yang menantang. Aku berjanji akan membawa karangan bunga yang diberikan untuk pemenangnya, kata Malik. 4 jam kemudian, Malik memang benar kembali dengan membawa bunga. Tapi, Umar yakin kalau Malik tidak memenangkan pertandingan itu. Kok bisa? Bunga itu sebenarnya dari Taman Sarah. Detektif Umar sedang berkendara di jalur pegunungan yang berbahaya. Tiba-tiba dia menginjak rem. Dia melihat ada pria yang duduk di pinggir jalan menangis. Rupanya pria itu tidak berhasil mengontrol mobilnya dan mobilnya selip keluar dari jalan. Dan pria itu terlempar dari jendela. Saat ini, mobilnya yang sangat mahal tidak bisa diperbaiki. Apa Anda bisa menjadi saksi saat saya menyiapkan dokumen untuk perusahaan asuransi? Umar setuju, tapi meminta pria itu untuk menunjukkan apa yang ada di dalam mobil itu. Si pria perlente itu mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan membuka kunci mobil yang rusak itu. Saya tidak mau ikut andil dalam penipuan ini, kata detektif Umar. Kenapa detektif Umar menganggap pria itu berbohong? Kalau si pria terlempar dari mobil itu, kuncinya pasti masih menempel di lubang starternya. Teman detektif Umar, Hana, menghubunginya dan meminta pria itu datang ke rumah temannya itu. Hana bilang ini berkaitan dengan suaminya Martin. Martin bilang kepadaku kalau dia harus pergi dalam perjalanan bisnis ke pegunungan. Dia tidak ingin pergi ke sana karena dia sebal dengan cuaca dingin, tapi dia terpaksa pergi. Saat Martin tiba di sana, dia mengirimiku foto dari kamar hotelnya. Aku merasa ada yang salah dengan foto ini, tapi apa ya? Umar tidak perlu melihat 2 kali foto itu dan langsung tahu kalau Martin memang berbohong kepada istrinya. Bagaimana dia mengetahuinya? Ada pohon palem di luar jendela. Pohon ini tak mungkin tumbuh di tempat dingin.